Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Guru Pembimbing Ibu Vivianti SSI. Perkenalkan, nama saya Intan Saputri dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menyajikan praktikum mengenai koloid dengan menggunakan agar-agar. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, saya akan menjelaskan sedikit definisi tentang koloid. Jadi, sistem koloid merupakan campuran antar dua zat yang memiliki perbedaan fase dengan partikel perdispersinya atau terlarut tersebar merata di dalam fase pendispersinya atau pelarut. Nah, untuk alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama wajan, yang kedua pengaduk, yang ketiga cetakan agar-agar, yang keempat agar-agar, gula, dan air. Oke, untuk langkah awal kita bisa buka kemasan agar-agar dan masukkan semua bubuk agar-agar ke dalam wajan. Tambahkan gula secukupnya, lalu kita aduk agar bubuk agar-agar dan gulanya tercampur merata. Setelah merata, kita tambahkan air secukupnya. Kita aduk lagi, lalu kita nyalakan kompor. Kita aduk di atas api sedang sampai mendidih. Jika sudah mendidih, kita aduk agar tidak ada gumpalan. Terus kita matikan apinya. Nah, setelah mendidih, kita bisa matikan api dan menuangkan agar-agar ke dalam cetakan agar-agar. Nah, langkah akhirnya kita hanya tinggal menunggu agar-agarnya dingin. Jenis koloid pada agar-agar termasuk koloid jenis gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersi mampu mengabsorpsi medium pendispersinya. Nah, untuk sifat koloid pada agar-agar merupakan koloid yang mempunyai sifat koloid liofil. Koloid mengabsorpsi atau liofil adalah koloid yang menyerap cairan sehingga terbentuk selubung di sekeliling koloid. Pada pemasakan agar-agar terjadi reaksi hidrolisis. Bila suhu menurun, maka karagenan akan membentuk struktur double helix yang membentuk polimer. Dan apabila penurunan suhu terus berlanjut, maka polimer ini akan terikat saling silang secara kuat, dan dengan makin bertambahnya bentuk helix akan terbentuk agregat yang membentuk gel yang kuat. Jadi kesimpulannya, agar-agar disebut koloid karena pada proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta karena ketika dipanaskan di dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Kemudian saat didinginkan, molekul-molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air. Sehingga terbentuklah sistem koloid padat dan cair. Pada sistem koloid ini, yang menjadi fase terdispersi adalah air dan yang menjadi fase pendispersi adalah molekul agar-agar. Baiklah teman-teman, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.